Nah ini mungkin ya Pak Nyoman Pahin ya, terkait Ya. use case yang biasa mungkin dialami juga sama peserta webinar ini sendiri ya. Jadi ini kan ada kurang lebih ya pain point challenge ya yang dialami masalah ya kan, manual backup yang tadi juga kan, manual backup ya kan masih tradisional misalkan untuk storage dan tape backupnya, kemudian tadi juga mungkin maintenance perangkatnya, high cost-nya ya kan, hardware delay ya kan, bagaimana kalau tiba-tiba ada pengadaan baru misalkan kan itu butuh waktu ya kan untuk penambahan pengadaannya ya kan, butuh justifikasi, order barang, pengiriman sampai ke implementasi deployment-nya. Seperti itu kali ya. Jadi solusi kita ya, jadi maksudnya kita mencoba menawarkan ke customer itu solusi yang tadi untuk integrasi antara on-prem fisik ya kan dengan data center mereka ya kan, kemudian integrasi ke multi cloud misalkan tadi kan benefit AWS-nya. Jadi secara benefitnya itu apa namanya kita penyediaan itu tepat guna ya. Tadi kan ada secara cost-nya juga tepat guna dan tidak berlebihan dan cukup andal dalam misalkan kasus disaster seperti itu. Jadi bisa mengurangi biaya infrastruktur lah, nanti akan kita bahas mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya secara topologi teman-teman berada di on-prem, lalu kemudian hanya perlu memerlukan UCS dari Cisco, ya, yang kita bisa install solution backup di situ dengan professional service dari master. Nah, nanti kita bisa koneksikan ke AWS Cloud kita yang di Jakarta, let's say. Itu kita punya pilihan. Mau over internet, over VPN, dan kita punya redundant VPN tunnel, encrypted, secure, atau bahkan kita juga punya pilihan mau direct connect. Seakan-akan punya fiber langsung ke AWS Cloud ya, tentunya untuk throughput yang lebih besar, latency yang lebih baik, ya jelas. Nah, di AWS kita punya S3, Simple Storage Service tersebut. Kita punya beberapa layanan ya, dari yang on-demand storage, atau bahkan level archival yang sampai jangka lama, dan tentunya harganya sangat-sangat kompetitif. Nanti kita bisa lihat. Ya, mengenai backup as a service, ada juga DR as a service. Nah, ini dia nih, disaster recovery ya. Secara teknologi jelas DR as a service itu pasti mengcover lebih dari backup as a service, karena mengcover nggak hanya data yang di backup, tapi juga bagaimana sistem bisa naik gitu kan, karena yang di cover adalah satu site, bukan cuma data aja. Nah, mungkin Pak Michel bisa jelaskan sama Pak Inwoto ya, jadi dari backup itu, yang backup as a service, apa tambahannya gitu ya kan. Kalau saya lihat di sini itu ada VM-nya jelas ya, karena workload-nya harus juga running di AWS ya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi benar ya Pak. Jadi kalau tadi kita sempat sebelumnya singgung terkait dengan backup as service ya kan. Jadi kita hanya menawarkan solusi scale out backup repository ya dari on-prem data ke AWS Cloud ya kan. Nah, kemudian nanti di solusi disaster as service ini, DAS ini ya kan, konsep dan topologinya itu kurang lebih sama ya tadi ya. Kita ada melakukan backup on-prem ya kan dengan ada hardware di sendiri di on-prem-nya, kemudian kita integrasikan dengan solusi backup yang ada, ya kan, dan nantinya hasil-hasil backup ini, ya kan, kita akan replikasikan ke AWS Cloud tersebut ya, dan nantinya, ya kan, ada potensi, ya kan, kalau kita mau restore, kita mau recovery, ya kan, secara VM-VM tersebut, ya kan, kita bisa recovery, ya kan, kita bisa recovery menjadi EC2 instance, ya kan, jadi nanti di sini kalau ada kondisi disaster, musibah di on-prem lokal, data center, ya kan, kita bisa menjalankan mungkin failover ke AWS Cloud. Nah, nanti mungkin bisa Pahin tambahkan ya solusi ini ya kan apa namanya terkait dengan kompleks juga mungkin ya dan mungkin berapa pertimbangan kali ya apanya. Ya, jadi S3 adalah salah satu service kita yang kita gunakan sebagai backup as a service. Tentunya ketika kita bicara disaster recovery, tentunya kita perlu melihat aspek bagaimana aplikasi tersebut bisa menjangkau ke user, dan bagaimana bisa juga failover-nya. Dan di AWS sendiri kita masih punya layanan yang lain, seperti tadi disampaikan oleh Pak Michel ya. Di situ contohnya, itu bisa dibayangkan seperti virtual machine atau virtual instance yang kita bisa provision in a minute ya, di mana kita bisa menjadi salah satu sarana tempat restore dari data-data yang di backup tadi. Nah, jadi kita perlu nanti pastikan bersama-sama teman-teman bagaimana pertimbangan daripada let's say aplikasinya bisa di-swing ke dan bisa dilayani dengan EC2 yang ada tadi running di
AWS. Tentunya itu sangat ini ya, subject to specific assessment Teknis lah ya. dengan Ya. application, profile, expectation. But please rest assured, data tersebut bisa di-restore ke dalam layanan AWS yang lain. Dan AWS yang lain itu seperti EC2 atau service yang lain, kita bisa diskusi dan bagaimana kita bisa membuat satu layanan yang benar-benar sampai ya even aktif-aktif ya kalau emang diperlukan ya. Atau let's say kita mulai dari active standby dulu. Kita punya banyak desain-desain disaster recovery yang kita sudah deploy di customer-customer AWS dan partner-partner AWS yang lain. Jadi dari tadi kita sudah menjelaskan bahwa solusi backup as a service dan DR as a service itu adalah yang di-provide oleh master system adalah solusi yang terintegrasi. Jadi master system adalah common path terbaik dari Cisco dan AWS sehingga memiliki banyak sekali experience ya. Jadi solusinya sudah terintegrasi, sudah di-touch oleh teman-teman di master system. Kemudian yang kedua itu adalah secure. Jadi pasti ada kekhawatiran. Kalau saya taruh data di cloud, itu bagaimana dari sisi pipe dari on-premise ke AWS, kemudian bagaimana data saya di AWS. Tadi Pak Inmoto sudah menjelaskan bahwa sudah secure baik dari pipanya sampai data yang disimpan di AWS. Dan key-nya itu yang penting itu ya, key-nya itu dipegang oleh customer ya, bukan oleh AWS. Jadi AWS hanya menyiapkan kontainer ya, hard disk besarnya itu ya. Oke. Kemudian easy to maintain, tadi sama-sama kita sudah diskusi ya bahwa once kita taruh di AWS, maka sebenarnya kita tidak ada complexity dari sisi memanage semua terkait tape drive, apakah kompatibel atau enggak gitu kan. Bahkan itu sudah available di semua region. Scalable, tadi kalau saya lihat ya dari yang awalnya 1 tera atau cuma 400 giga misalkan. Jadi sebenarnya kita bisa start small tapi dengan grow smartly. Kita bisa lihat cost-nya awalnya memang sedikit lebih besar. Kenapa? Karena ada investment sedikit yang ada di on-premise, tapi over time itu akan menjadi jauh lebih efisien. Dan kalau kita lihat nggak hanya cost ya, tapi juga potensi ke depan yang tadi saya sampaikan. Kita bisa mulai dari backup as a service sebagai multi-cloud solution. Dari sana kita bisa mulai, begitu data kita ada di cloud, maka kita bisa mulai bermain di area lain di sisi cloud.